Selamat pagi Bu Vera, perkenalkan saya Sherlina dengan NPK 35986 dari akuntansi L. Kali ini saya akan menganalisis proyeksi untuk tahun 2025 dari PT Lautan Luas Terbuka yaitu CTIA yang kita kenal dari saham Pak Prajogo ini. Nah, dari sini kita mendapatkan RNOA. Pertamanya, RNOA itu apa sih? Itu adalah Return on Net Operating Asset. Itu dapat dari NOPAT dibagi NOA. Nah, NOPAT itu ini. Dan ada tahap-tahapnya. Untuk tahap yang pertama yaitu tarif pajak efektif itu dari beban pajak dibagi EBT. Dari laporan laba rugi tahun 2024 dan 2023, ini fokus ke 2024 dulu, yaitu beban pajak sebesar 94 dibagi sama ini laba sebelum pajak. Oke. Nah, sudah itu mendapatkan nilai 20,90% ini. Dan itu kita dapat EBIT juga, EBIT dari jumlah ini. Ini dari beban keuangan ditambah beban pajak penghasilan ditambah sama laba tahun berjalan. Nah, oke, sudah hasilnya itu. Udah tuh kita dapat deh hasil dari NOPAT. NOPAT adalah EBIT dikali 1 kurang tarif pajak sebesar ini. Setelah itu, tahap kedua ya, kita mencari rata NOA yang dari aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Kita fokus ke laporan posisi keuangan. Ini sudah saya 15% kan sesuai dengan Ibu karena punya saya tuh rugi, jadi harus ditambah 15%. Nah, dari laporan posisi keuangan kita bedah satu-satu ya, mana aset yang operasi dan tidak. Yang sudah ditandai itu sesuai kayak sudah saya tandai bahwa itu masuk aset operasi, yang belum saja yang kita bahas. Kalau pihak berealisasi ini nggak termasuk karena dia itu biasanya pembiayaan bukan operasi. Pihak ini juga enggak, alasannya juga sama. Lalu ada aset lancar ini juga nggak termasuk. Piutang pinjaman ini tuh isinya pembiayaan. Kalau investasi ini non operating, jadi nggak masuk, of course nggak masuk. Ini aset keuangan derivatif ini non operating, properti juga non operating. Nah, dan ini sampai ke bawah itu nggak masuk. Jadi yang kuning-kuning aja itu aset operasi. Lalu ada nih utang bank jangka pendek, ini tuh financing. Jadi of course dia nggak masuk. Kita beda lagi utang banknya, ada lagi utang lain-lain. Nah, ini tuh tidak termasuk. Kenapa? Karena ini non operasional menurut CLAK itu. Dan ada liabilitas jangka panjang juga, ini nggak masuk. Utang bank of course nggak masuk karena kedua ini tuh financing. Lalu ada liabilitas juga non operasional menurut CLAK. Nah, lanjut ada liabilitas jangka panjang, ini juga sewa, ini juga termasuk jangka panjang. Utang bank jangka panjang, ini jangka panjang non operasional. Nah, setelah itu kita lanjut ke tempat tadi. Setelah itu kita totalkan ya, kita akumulasikan mana yang offset operasi kita total, liabilitas operasi kita total juga, yaitu kita kurangi dan hasilnya sebesar ini. Lanjut ada RNOA, kita lanjut lagi ke pembahasan RNOA. NOPAT-nya tadi hasil yang di atas dibagi sama NOA ini, hasilnya 8,61 bla bla bla. Dan turnover-nya NOA ini dari mana sih? Penjualan dibagi aset. Ini dari penjualan yang dikali yang saya bagikan dari nih. Ini penjualan ini dibagi sama laporan posisi keuangan 15% yang ini. Yang ini. Ya betul, dari situ. Itu hasilnya langsung ke sini. Nah, jadi artinya apa sih? RNOA sebesar 8,62 ini itu menunjukkan bahwa PT Chandra Lautan Luas Terbuka ini mampu menghasilkan return sebesar itu dan dari aset operasinya. Aset operasinya apa aja tadi? Ada kas, ini ya. Nah, setelah itu RNOA yang moderat ini mendukung margin operasi yang tinggi sebesar 23,92%. Itu 23,92%.
namun dibatasi oleh rendahnya NOA turnover yang menggambarkan kebutuhan aset besar dalam industri kimia atau petrokimia. Begitu. Selanjutnya, dari data-data di atas kita lanjut ke analisis proyeksinya. Nah, kita sudah dilihat ya, mana sih 2024 sama 2023. Ini kan mengalami penurunan ya, berarti ya 2024 itu mengalami penurunan. Karena itu sama Bu Vera kan disuruh ditambahkan gitu loh. Ditambahkan saat pendapatan pada tahun 2024 itu ditambah sama 10%. Nah, jadi tinggal aja kita tambahin sebesar ini. Ini untuk tahun 2024 pendapatannya. Yang lama ya. Yang lama. Nah, sudah dapat pertumbuhan pendapatannya itu dari mana? Kita dari sini. Dari tahun 2024 yang pertama rumusnya itu pendapatan tahun 2023 kita tambah sama 10% dikali sama 2023 sendiri dikurangi sama ini pendapatan tahun 2024 dan dibagi sama 2023 dikali 100%. Itu dikali 10% karena pendapatannya saya ditambah gitu. Nah, kalau untuk si BPP, pertumbuhan pendapatan BPP itu dari maaf dari tahun 2024 dibagi sama 2023, hasilnya sebesar 0,85. Selanjutnya kita juga dapat mencari beban penjualan, itu dari menentukan persenan beban penjualan administrasi pada pendapatan. Itu dari mana? Hasilnya dari sini. Nah, dari beban penjualan ditambah sama beban umum, kita jumlahkan lalu dibagi sama pendapatan tahun 2024 yang sudah ditambah 10%. Hasilnya sebesar 4%. Lanjut, ada aset tetap. Ini aset tetap nih apa aja? Ini ada di notes 14. Kita harus membuka CLAK notes 14 dari keterangan laporan posisi keuangan. Saya sudah taruh di sini, ada ini semua. Nah, ini pada tahun 2024 sebesar ini, untuk aset tetap 2023 sebesar ini, dan itu ada di notes 14 semua. Lanjut, ada jumlah biaya perolehan 2023 sebesar ini. Nah, lanjut ada beban penyusutan juga ada di sini tuh, ada di notes 14 juga. Lanjut, maka semua data dari sini kita dapat mencari persentase beban penyusutan pada aset kotor itu dari mana? Dari jumlah biaya perolehan 2023 dibagi sama beban penyusutan 2024 sebesar 8%. Lanjut, ada beban keuangan terhadap hutang jangka panjang itu dari ini, beban keuangan dibagi sama laporan posisi keuangan. Tunggu kita cek ya. Nih dari sini. Ini laporan posisi keuangan. Nah, tuh. Dan mendapatkan hasil sebesar, maaf, banyak sekali analisisnya. Nih. Oke, tinggal ditambah. Kan itu hutang jangka panjang sebesar jadi 10%. Lanjut, kalau beban pajak pendapatan terhadap sebelum pajak, maka dari hasil ini tahun 2004 ya, fokusnya ke beban pajak penghasilan dibagi sama laba sebelum pajak. Ketemu tuh sama aja kayak yang tadi ya, RNOA gitu. Nah, setelah data dari sini, kita dapat fokus nih. Berarti pendapatan yang pertama, pendapatan 2024 dikali 1 tambah pendapatan 2024 sebelum diubah ya. Itu dari sini. Nah, datanya dari sini. Tuh. Dari ini 2025 dikali sama ini. Oke. Menghasilkan sebesar ini. Lanjut, untuk BPP-nya berapa berarti? Tinggal kita kali aja dari
dari penjualan pendapatan ini dikali sama PPP yang pertumbuhan pendapatan itu yang sudah kita hitung hasilnya segini. Oke. Lanjut, ada beban operasional itu dari pendapatan dikali sama FD1. Oke, selesai. Kalau beban keuangan berarti dari sini. Beban keuangan pada hutang jangka panjang. Nih, dari mana sih itu? Itu dari beban keuangan dibagi sama hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang apa aja? Ada di sini. Nah, kita tutup terakhir. Nah, ini hutang jangka panjang. Itu hutang jangka panjang tuh ada, itu untuk tahun yang lalu ya, ada liabilitas sewa, utang bank, dan utang obligasi pada tahun 2023. Selesai. Itu analisis proyeksi yang saya dapatkan dari hitungan tersebut. Oh ya, ini juga mempengaruhi, dan ini tuh hasilnya juga sama kayak di laporan ini komparatif analisis. Kalau hitungannya saya benar itu sama. Puji Tuhan ini juga benar. Terima kasih.